Halo sobat, selamat datang di podcast Ruang Realita. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap kritis soal ekonomi di kehidupan nyata. Hari ini kita bakal bahas fenomena yang lagi banyak dialami oleh generasi muda, yaitu polyworking, khususnya dalam kehidupan sandwich generation. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber dengan cerita yang sangat dekat dengan realita. Halo Irgi. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Irgi, boleh ceritakan sedikit tentang kamu? Jadi, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya sudah tidak ada, dan saya adalah tulang punggung keluarga, di mana saya harus menghidupi ibu saya dan kedua adik saya yang masih sekolah. Itu aja. Itu berarti kamu termasuk polyworking ya? Ya, awalnya aku nggak tahu istilahnya. Aku cuma tahu aku harus bekerja lebih dari satu pekerjaan supaya dapur tetap ngebul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ini kebutuhan rumah kan banyak. Masa pekerjaanmu kayak gitu? Iya kak, aku juga baru dapat informasi kak dari sekolah kemarin itu kalau SPP-nya itu naik. Aku juga butuh buku baru buat belajar nanti. Ya ma, Dek, nanti abang usahain nambah kerja baru buat bantu-bantu keluarga. Dalam ilmu ekonomi, yang kamu sebut polyworking itu yaitu situasi ketika seseorang memiliki 2 pekerjaan atau lebih secara bersamaan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dan biasanya itu bukan karena mau, tapi karena terpaksa. Betul, polyworking sering muncul akibat upah rendah, kebutuhan hidup tinggi, dan tanggung jawab keluarga seperti yang dialami oleh sandwich generation. Ya, kenapa mas? Mau beli sebelah komplit? Ya, ditunggu ya. Gue bantuin isi gawe S3. Monggo. Irgi, apa dampak paling terasa dari polyworking? Capek fisik jelas, tapi yang lebih berat itu mental. Nggak punya waktu buat istirahat, nggak punya waktu buat diri sendiri. Kadang sering mikir, aku hidup buat kerja atau kerja buat hidup. Dalam kajian ekonomi tenaga kerja, polyworking memang bisa menambah pendapatan, tapi sering mengorbankan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Kisah Irgi menunjukkan bahwa polyworking bukan untuk gaya hidup, tapi untuk strategi bertahan. Fenomena ini mencerminkan masalah struktural. Pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan, minimnya perlindungan sosial, dan beban keluarga pada generasi produktif. Aku harap satu pekerjaan saja cukup buat hidup yang layak. Sobat ekonomi, cerita tadi adalah potret nyata polyworking dalam kehidupan sandwich generation. Ini bukan sekedar kisah hidup individu, tapi fenomena ekonomi yang perlu kita pahami bersama. Semoga ceritaku bisa bikin orang-orang paham dan lebih peduli. Terima kasih Irgi, dan terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Aku Nisa, Aku Edis, sampai jumpa di Ruang Realita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Rizan Yusuf. Sekarang saya akan mewawancarai kakak saya tentang materi polyworking atau yang disebut double job. Ya. Oke, pertanyaan pertama, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan pekerjaan apa saja yang sedang dijalani? Perkenalkan, nama saya Bintang Adinsa Yusuf Rafsanjani. Pekerjaan saya sekarang satu, cuman sebelumnya aku melakukan double job, dan sekarang saya bekerja di retail di bagian toko pastry, tapi saya di bidang
barnya, bagian bikin order minuman. Selanjutnya, sejak kapan Anda mulai menjalani polyworking? Saya melakukan polyworking ini sejak 2 tahun yang lalu. Apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mengambil lebih dari satu pekerjaan? Apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mengambil lebih dari satu pekerjaan? Mungkin untuk menambah dari segi finansial saya ya. Apa alasan utama polyworking? Lebih kebutuhan finansial, pengembangan diri, atau faktor lain? Mungkin yang satu dua itu, ada finansial sama pengembangan diri, karena saya ingin mengupgrade skill saya juga. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat Anda yakin untuk menjalani polyworking? Ada, dan hasilnya sekarang sudah terjadi, dan saya sudah mempelajari tentang perkopian juga, masalah di bidang kopi juga. Apakah keputusan ini datang dari pilihan pribadi atau karena keadaan? Awalnya sih keadaan, cuman aku pikir ini sangatlah kebutuhan diri sendiri juga untuk masalah perkembangan skill. Bagaimana cara Anda membagi waktu antara pekerjaan-pekerjaan tersebut? Mungkin saya berkoordinasi kepada leader-leader dari tempat kerja saya satu sama tempat kerja satunya yang lain juga. Bagaimana cara Anda membagi waktu? Apa tantangan terbesar dalam mengatur jadwal sehari-hari? Tantangannya ya? Iya. Tantangannya mungkin gak ada sih, cuman kurang di waktu istirahatnya aja. Apakah Anda punya rutinitas khusus agar tidak kelelahan secara fisik dan mental? Makan teratur sama tidur yang cukup saja. Pernahkah mengalami konflik jadwal antara pekerjaan satu dan yang lain, dan bagaimana cara mengatasinya? Itu pernah terjadi. Jadi waktu itu saya dari pihak satu, kan saya kan harus memfokuskan yang satu, mengutamakan yang satu ini. Jadi yang B ini saya buat kayak aku shift di sana dulu di B, lalu aku split, lalu aku ke pekerjaan saya yang A, lalu selesai di A, aku lanjut ke B untuk menyelesaikan waktu yang kurang. Bagaimana polyworking mempengaruhi kehidupan pribadi atau keluarga Anda? Kalau di keluarga enggak, mungkin kehidupan mungkin di waktu tidur aja sama di jam bermain aja sih mungkin. Apakah waktu istirahat dan waktu sosial Anda berkurang? Sosial enggak, mungkin istirahat yang berkurang, seperti yang aku tadi bilang. Pernahkah merasa burnout atau kelelahan mental? Tidak. Menurut Anda, apa keuntungan terbesar dari polyworking? Keuntungan dari polyworking saya dapatkan yaitu skill bertambah, sama ini ilmu juga bertambah, cara bersosialisasi dengan orang juga, terus relasi juga bertambah juga, sama finansial pastinya. Apa sisi paling berat atau tidak menyenangkan dari polyworking? Sisi beratnya sih mungkin yaitu tetap mungkin di kurangnya jam tidurnya aja. Jadi saya mengatur sebaik mungkin untuk tidur yang cukup. Apakah penghasilan yang didapat sebanding dengan energi
dan waktu yang dikeluarkan? Pas waktu double job yang pertama itu kurang, jadi saya di kerjaan yang sebelumnya itu yang gak begitu tuh jam kerjanya saya berhenti, lalu saya pindah ke tempat yang lain, itu sangatlah sebanding dengan penghasilan yang didapatkan juga. Bagaimana kondisi kesehatan Anda sejak menjalani polyworking? Mungkin lebih ke kurang tidur aja sih, sama kalau capek enggak, cuman di kurang tidur aja. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental? Makan yang teratur, terus selalu minum vitamin, lalu tidur yang cukup mungkin, sama sedikit menghibur waktu di kedua tempat ini liburnya sama, aku pergi gitu. Apakah Anda merasa work-life balance masih bisa terjaga? Mungkin masih waktu itu. Jika boleh mengulang waktu, apakah Anda tetap akan memilih polyworking? Mungkin, cuman saya akan mencari tempat kerja yang lebih tepat aja untuk melakukan polyworking ini. Pelajaran paling berharga apa yang Anda dapat dari menjalani polyworking? Pelajaran yang ilmu yang saya dapatkan itu yaitu lebih ke produksinya sih. Kayak contoh aku bisa masak gitu, terus aku bisa bikin kopi. Banyak ilmu yang aku tahu juga, masalah pastry mungkin juga, sama ilmu-ilmu manajemen juga mungkin, karena saya kerjanya kan di F&B, jadi mungkin ruang lingkup itu aja yang saya tahu. Apa saran Anda bagi orang yang ingin mencoba polyworking? Kuatkan mental sama fisik dulu sih, itu aja, sama kehidupannya tertata dulu. Harapan Anda ke depan tetap polyworking atau fokus ke satu pekerjaan? Kalau tempat kerjanya kemungkinan untuk finansialnya kurang, mungkin saya memilih tambahan untuk polyworking itu kan. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang pengalaman polyworking ini? Nggak ada. Oke. Sekian wawancara kali ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.